Kaum minoritas kayaknya emang gak bisa hidup tenang deh di Indonesia. Selalu aja mereka mendapat diskriminasi ketika mereka berbeda dengan mayoritas, dalam hal ini umat Islam. Contohnya dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Walaupun kami belum bisa memastikan peristiwa itu memang terjadi di sana. Dalam video yang beredar, seorang yang berasal dari minoritas tidak boleh berjualan hanya karena mereka menjual daging babi. Peristiwa ini mencuat setelah sebuah video diunggah oleh akun media sosial milik Natalia Sitepu viral di media sosial. Video itu memperlihatkan momen adu argumen antara seorang pedagang daging babi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Kejadian itu diduga terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dalam video terlihat pedagang daging babi itu berusaha menjelaskan posisinya tanpa emosi, tapi lebih ke memohon agar usahanya tetap bisa berjalan. Dia menegaskan bahwa aktivitas yang dia lakukan bukanlah tindak kriminal. Kami tidak melanggar undang-undang, kami tidak jualan narkoba, ucapnya. Bahkan dia juga menyampaikan kesediaannya untuk menyesuaikan diri jika memang ada keberatan tertentu dari petugas. Tapi kalau Bapak minta daging babinya untuk tidak kami gantung, tidak masalah Pak, kami lakukan, lanjutnya. Kami hanya mau kasih makan anak istri kami, lanjutnya lagi. Kalimat sederhana ini langsung menyentuh emosi banyak orang. Banyak warganet yang tersentuh dan menunjukkan empati untuk pedagang tersebut. Bagi warganet, perlakuan itu tidak adil. Mereka melihat pelarangan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap usaha non-halal yang dilakukan oleh kelompok minoritas. Yang beli bukan muslim, dia jualan bukan di kawasan muslim. Kenapa kamu yang keberatan? Tulis salah satu netizen. Agama sebelah suka kali nyenggol duluan, giliran disenggol demo berjilid-jilid, tulis netizen lain. Ini pertanyaan mendasar bagi kalangan muslim. Menjual babi kan tidak dilarang di negara ini, kenapa jadi merasa terganggu? Kalau dianggap tidak halal, ya sudah jangan beli, sesederhana itu loh. Pemerintah Kota Medan kabarnya memang memiliki surat edaran Wali Kota Medan. SE itu mengatur penataan lokasi penjualan daging non-halal agar dilakukan di tempat tertutup, demi ketertiban dan pengelolaan limbah. Namun kebijakan administratif seperti ini tidak boleh diterjemahkan di lapangan dengan cara yang membebani satu kelompok saja. Apalagi hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Satpol PP terkait bagaimana aturan tersebut diterapkan. Karena itu bagi kami di Gerakan PIS, perlakuan ini jelas merupakan diskriminasi kepada minoritas. Jika memang ada perda, aturan zonasi atau standar kesehatan, maka itu wajib disampaikan terbuka dan diterapkan konsisten. Jangan setelah semua ketentuan dipenuhi, larangan tetap dilakukan hanya karena ada tekanan dari mayoritas. Indonesia bukan negara agama tertentu. Karenanya perlindungan negara tidak boleh ditentukan oleh identitas satu agama tertentu. Video ini mungkin akan tenggelam dari lini massa, tapi tuntutan atas keadilan, empati, dan perlakuan setara tidak boleh ikut tenggelam. Stop diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan akhirnya itulah yang kita boleh lihat apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Medan akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudari. Ketika mereka dari organisasi masyarakat atau ormas Islam ya mendesak agar Wali Kota Medan segera menutup atau menertibkan penjualan daging babi ya atau daging non halal menurut mereka, daging haram menurut mereka di sekitar Kota Medan ini, dan Wali Kota Medan pun harus tunduk dengan permintaan mereka, harus mengabulkan apa yang diinginkan oleh mereka ini, Bapak Ibu Saudari. Sungguh terlalu apa yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari ya. Ya, ada berita yang memang menyatakan kalau Wali Kota Medan pun menerbitkan surat edaran untuk ya penertiban daripada penjualan daging non halal. Ini non halal sekali lagi ya dari pandangan mereka. Padahal negara kita ini adalah bukan negara agama, bukan negara Islam. Jadi seharusnya dilihat itu bukan hanya dari satu sisi dari agama Islam saja gitu kan, karena bagi orang Kristen ya atau non Muslim lainnya mungkin berpandangan bahwa daging babi itu juga halal bagi mereka. Tapi kenapa sekarang justru
ya sepertinya yang merasa harus diikutin itu aturannya adalah aturan mereka gitu ya. Saya pun nggak ngerti kok bisa begitu. Apakah karena mereka mayoritas di Indonesia ini? Ya, saya pikir nggak boleh begitu. Sama saja nanti kalau misalnya aturan mereka atau aturan agama ini yang kita mau ikutin, maka bisa aja nanti ke depan negara ini pun akan menjadi negara agama juga teman-teman ya. Makanya saya pikir kenapa ya bisa hal ini terjadi di Indonesia ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang herannya itu bahwa yang ditekankan adalah penjual daging non halal. Katanya sih untuk ketertiban umum, katanya agar tidak terjadi yang namanya pembuangan sembarangan sampah-sampah seperti darah dan daging ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita boleh melihat mereka hanya menekankan kepada penjual daging yang non halal menurut mereka ini ya. Sedangkan bagaimana dengan penjual daging ayam? Apakah boleh ya? Kalau misalnya dikatakan bahwa nggak boleh berjualan di bahu jalan, saya setuju. Kalau misalnya dikatakan bahwa nggak boleh berjualan di atas trotoar, saya pun setuju Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan yang dilarang keras itu atau yang ditertibkan itu hanya penjual daging babi saja. Penjual daging babi lainnya dan penjual-penjual lainnya pun yang juga ya kan melakukan penjualan atau usaha dan bisnis mereka di atas trotoar, di bahu jalan, yang penting mengganggu ketertiban umum itu, jelas semuanya harus ditertibkan. Jangan cuma penjual daging babi aja. Ini sih sebenarnya terjadi teman-teman ya, hanya gara-gara ya dalam minggu ini kan udah mulai hari Ramadan atau puasa. Jadi sebenarnya ini kenapa boleh terjadi karena mereka sedang berpuasa. Jadi berpuasa bagi mereka nggak boleh diganggu oleh siapapun juga. Jadi kalau misalnya mereka menutup lapak mereka tidak berjualan, maka mereka pun menginginkan kalau boleh orang lain yang tidak seagama dengan mereka pun harus menutup lapak mereka juga. Aduh, saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi hal yang seperti ini. Karena, kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena kalau misalnya hal yang seperti ini terus-terusan terjadi, yang mereka harus didengarkan oleh pemerintah kita seakan-akan bahwa pemerintah kalah oleh ormas. Apakah ini yang kita inginkan di Kota Medan? Inikah yang kita inginkan di Sumatera Utara dan Indonesia? Tentu tidak seperti ini. Ya, teman-teman silakan berikan komentarnya soal apa yang terjadi di Kota Medan saat ini. Apakah Kota Medan masih aman dan masih baik-baik saja, dan ataupun mungkin apa solusi untuk Kota Medan saat ini. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.